untuk ujiannya masing-masing, sehingga nanti punya file hasil ujian, rekaman ujian pada hari ini. Eh, Tadi nanti setelah di breakout room, semuanya di breakout room, mungkin teknisnya masing-masing moderator, ada Bu Jenny, ada Bu Sandra, ada Bu Nikmah, kemudian ada Ibu Bapak Mukhlis akan memberikan sedikit pengarahan di main room, tentunya bersama dengan Bapak Ibu peserta, maaf, di breakout room ya, bersama moderator, mentor masing-masing, dan Bapak Ibu peserta. Nah, setelah nanti pengarahan cukup, dirasa cukup, ujian dimulai, sehingga Bapak Ibu eh, yang tidak melaksanakan ujian untuk posisinya menunggu di main room. Gitu. Baik, kami posisikan dulu beberapa moderator dan penguji Pak, kita mohon maaf Pak, untuk saya menjadi terlambat host. Pak Hmm, karena telat. Penilaian gimana Pak? oke. Penilaian linknya akan kami kirimkan, Ibu. Oke. Bukan, nggak ada ini ya ke apa? Eh, Kan, nggak ada. Maksudnya durasi. Pak Kowi, karena ini semua anak kami dari pengadilan, berlaku yang dari MA aja, standarnya, maaf Pak Penguji, Pak Sarpin, Bu Martini, yang kami hormati, supaya karena dua penguji dari luar, jadi 85, maksimum 95, kalau setuju begitu Pak. Minimal 85, maksimal 95, tapi tidak menutup kemungkinan di bawah 85 ya, kalau parah amat di bawah 85. Kalau bisa aja lebih, ya begitu ya Pak Sarpin dengan Bu Ya, Martini Oke, ya, mengingatkan jadi kalau begini, Bu. ya. Maaf ya, Assalamuallamaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Selamat. sudah ada rapat persamaan persepsi, Iya, saya sudah Ya. menyampaikan. Dan range penilaian itu memang kemarin sudah disepakati Oh ya Pak, berapa Pak? 5 sampai dengan 95. Dan 85 sampai 95 ya, ya. bahkan para kepala balai menyampaikan itu sudah merupakan jumhur kepala balai katanya, gitu kan. Hmm. Tapi saya memberikan catatan, seperti yang disampaikan Ibu Dr. Jenny, kalau penilaian melebihi 95 harus dibuat legal Catatan. reasoning, alasannya apa. Dan maksimum naik 3 digit. Berarti 95, 96, 97, 98. Paling tinggi itu kan. Tapi ada alasan. Kalau di bawah 85 juga dibuat alasannya. Kenapa ini anak nilainya di bawah Kalau Pak 80? Toha, kalau Pak Toha katanya enggak. Suaranya bocor tuh. Jadi gitu Bu Jenny ya, Bu Siap, Marta. siap, ya Pak. siap, Soalnya kemarin ini. siap Pak. Oke. Saya Nih, kemarin kan host. nih, baik. Eh, terima kasih. Tadi penyamaan persepsi kemarin terkait dengan penilaian untuk eh, peserta, nggih, terkait dengan seminar RA. Nggih. Jadi kami sampaikan ini kebetulan seluruh penguji sudah hadir dan eh, masih menunggu Pak Tuha untuk bergabung, proses bergabung. Tidak apa-apa. Ini dan moderator juga sudah bergabung, nggih, seluruhnya. Moderator ada Bu Nikmah, Bu Jenny tadi, Bu Sandra, kemudian Pak Mukhlis juga sudah hadir. Maka ini nanti pengarahan mungkin sekalian kita sampaikan di sini, nggih, hal-hal yang terkait dengan sehingga nanti ketika breakout room eh, seluruhnya sudah siap dengan ujiannya. Nggih. Bu Nikmah ada yang ingin disampaikan? Eh, cukup pas Cuk- ya. Cukup, nggih. Oke, cukup, nggih. Baik, kami ulangi Bapak Ibu peserta untuk di main room ini untuk mengklik rekam, kemudian minta rekam pada komputer, sehingga nanti ketika sudah berada di breakout room saat ujian, secara otomatis Bapak Ibu bisa merekam ujiannya tanpa harus izin kembali kepada host. Nggih. Nggih. Baik.
mungkin Bapak Ibu penguji dan moderator sudah cukup, tidak ada yang disampaikan lagi. Sedikit. Nggih. Kalau ini diperkenankan, ketika kita ujian itu klasikal, pesertanya semua masuk di dalam room. Ini usul saja. Eh, Bagaimana ketika di break room itu masuk semua peserta yang misalnya saya di kelompok 1, semuanya ikut mendengarkan ujian ini, mulai dari presentasi pertama sampai 9 kalau nggak salah, mereka mendengarkan. Ini 10. supaya mereka itu saling berbagi ilmu, saling mendengarkan, karena ini masih rancangan. Bahkan saya menguji di LAN, langsung klasikal di sana, itu pun dimasukkan semua. Supaya satu sama lain saling mengetahui kelebihan dan kekurangan. Ini untuk kepentingan penyempurnaan ke depan. Ini usul saja, kalau diterima, kalau tidak juga nggak apa-apa. Pak Sarpin, emang klasikalnya Zoom juga, bukannya ini? Bukan Ya, nanti ketika untuk klasik. contoh di Kalau LAN. contoh, kita masukkan semua orang, nggak satu-satu masuk. Itu. Betul kan Bu Martini? Iya, walaupun itu apa namanya datang ya semuanya, Ya. muat aja tempatnya Pak. Mudah-mudahan 10 orang ya muat. Itu usul. Nggih, terima kasih. Terima masukannya Bapak Sarpin. Yang untuk klasikal nanti nggih, untuk Iya. Maksudnya, maksud penguji sekarang pun kalau boleh, kalau cukup ruangannya dimasukkan semua yang ini RA rancangan Pak Kowi. Oh, nggih. Mas Kowi, izin Mas. Nggih. Nggih. Terima kasih Bapak penguji, Ibu Coach dan juga moderator. Kemarin pada saat apa namanya rapat penyamaan persepsi untuk penguji dan juga coach, mungkin beberapa hal sudah kita bahas. Namun ini dari Pak Sarpin masukan bagus sekali. Kalau memang seandainya kita akan memakai apa namanya untuk desainnya bahwa semua peserta masuk ke breakout room, tidak masalah. Artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Sarpin tadi, ini adalah untuk pengayaan untuk adik-adik semuanya ya, apalagi ini masih rancangan aktualisasi. Maka di main room ini mungkin untuk seluruhnya ya Pak Kowi ya, untuk seluruh room nantinya diperlakukan yang sama. Yes. Gitu ya. Jadi tidak masalah kita terima usulan dari Pak Sarpin. Untuk klasikal mungkin nanti kita akan bicarakan lagi. Untuk yang hari ini, pagi ini, kita mulai untuk tidak masalah seluruh peserta nanti masuk ke room masing-masing. Kecuali untuk mentornya mungkin nanti akan bergantian, bisa dikondisikan oleh peserta masing-masing. Mungkin seperti itu, Matur nuwun. Betul. Nggih. Baik, terima kasih Bu Nikmah dan Pak Sarpin dan seluruhnya masukannya langsung kita praktekkan pada RA saat ini, sehingga nanti begitu breakout room dimulai, seluruh peserta, seluruh penguji, moderator, dan mentor untuk masuk ke room masing-masing. Jadi kelompok 1 di room 1, kelompok 2, room 2, dan seterusnya sampai kelompok 4. Baik, jika sudah dipandang cukup, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan harapan akan diberikan kelancaran dan kesuksesan sampai selesai nanti. Untuk itu kita awali dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Agung. Oke, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan di pagi hari ini, perkenankan saya memimpin doa dengan acara agama Islam yang lain dapat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli hali. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemanfaatan atas segala ilmu yang Engkau ajarkan pada kami. Berilah kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu pada kami. Segala puji bagi Allah dalam setiap waktu. Amin.
Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu moderator, kemudian penguji, Bapak Ibu mentor dan seluruh peserta room akan kami buka untuk itu seluruhnya sesuai dengan kesepakatan tadi untuk bergabung di room untuk ujian. Oke, terima kasih. Kenapa kalian jadi pada join? Ini pakai jas nggak sih? Oke mas, aku mas. Ada suaranya ya? Cek 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 ada suaranya. Ada. Oke. Ada, Mas. Masuk masuk. Ada. Ini kalau yang bukan jam pertama juga ikut nonton atau gimana ya? Enggak usah sih. Enggak, apa namanya? Tadi sih disuruhnya ini. Iya, cuman nunggu arahan dari Bu ini aja. Baik, siap ya? Harus siap. Ketemu 1 kelompok 2. Udah masuk, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang mulia Waalaikumsalam. Tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana mentornya udah siap semua? Terutama yang urutan pertama. Egi, mentornya siap? Sudah Bu, ini Bu ada Bu Oke, baik. Berika, Bu Ketua. Ibu penguji, Bunda, kita mulai aja, Bun. Ya, silakan, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Hakim Tinggi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Yang mulia Ibu Martini Marja SHMH. Yang saya hormati para mentor. Yang saya banggakan para peserta pelatihan Latsar Angkatan 2 kelompok 2. Baik, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ujian seminar hari ini dengan peserta reformer pertama Egi Dwi Maulana SH dari PN Brebes. Dipersilakan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya dimulai 15 menit dari sekarang. Izin session ya Bu. Ya. Apakah sudah masuk Bu? Sudah? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Penguji, yang mulia Ibu Martini Marja, SHMH, yang saya hormati Ibu Mentor sekaligus yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Brebes, Ibu Erika Mardaleni, SHMH, yang saya hormati Bu Coach, Ibu Sandrayana, Sangkala, SHMH, dan yang saya cintai rekan-rekan peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok 2. Pertama-tama rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting dalam acara seminar rancangan aktualisasi pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu Bu, saya Egy Dwi Maulana, peserta pelatihan dasar Mahkamah Agung Wilayah Semarang kelompok 1, angkatan 1 kelompok 2, jabatan analis perkara peradilan pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Brebes. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Penguji yang mulia Ibu Martini Marja SHMH, Ibu Mentor yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Brebes Bu Erika Mardaleni SHMH, dan Ibu Coach Ibu Sandrana Sangkala SHMH atas kesediaan waktunya dalam mengikuti rancangan aktualisasi dalam seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Digitalisasi Layanan Penilaian Personal Penyandang Disabilitas melalui Google Form pada Pengadilan Negeri Brebes. Bunyinya mana ya? Ini udah siap belum ya? Baik, adapun latar belakang saya mengambil judul pada rancangan aktualisasi ini adalah pada Pengadilan Negeri Brebes, pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Dan PTSP merupakan wajah pengadilan di mata masyarakat karena PTSP terlibat dalam memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, khususnya masyarakat penyandang disabilitas dalam menerima layanan pengadilan. Sesuai dengan SK Dirjen Badilum nomor 1692 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, yaitu pengadilan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Dan dalam memenuhi akomodasi tersebut, diperlukan adanya penilaian personal yang berfungsi untuk menilai ragam tingkat hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis. Dan terkait hal tersebut, ditemukan bahwa pada pengadilan negeri Brebes belum optimal dalam media untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Baik, adapun sebelum ditentukannya isu utama tersebut, ada beberapa isu yang saya temukan pada Pengadilan Negeri Brebes. Yang pertama tadi belum adanya layanan. Yang pertama belum adanya layanan penilaian personal secara digital bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, belum optimalnya ruang laktasi bagi ibu menyusui. Yang ketiga, kurang optimalnya penggunaan aplikasi Era Terang sebagai sarana digitalisasi permohonan surat keterangan. Yang keempat, kurang optimalnya sarana dan prasarana jaringan internet. Dan yang kelima, kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan di Pengadilan Negeri Brebes. Baik, pada metode pemilihan isu itu digunakan ada 3 metode. Yang pertama yaitu teknik APKL, digunakan untuk menentukan 3 isu prioritas, dan pada teknik USG ditentukan 1 isu utama, dan pada Fishbone ditentukan untuk menentukan pendalaman isu. Dan pada teknik APKL ditemukan berdasarkan faktor aktual, problematik, dan halayak dan layak, itu ditentukan ada 3 ranking tertinggi, yaitu yang pertama belum ada layanan penilaian personal secara digital bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, ada kurang optimalnya penggunaan aplikasi Era Terang sebagai sarana disabilitas. Sebagai sarana digitalisasi permohonan surat keterangan. Yang ketiga, kurang optimalnya sarana dan prasarana jaringan internet. Dan pada teknik USG, sebentar ini, oke, ditemukannya 1 isu utama, yaitu belum adanya layanan penilaian personal secara digital bagi penyandang disabilitas. Adapun faktornya adalah menggunakan urgensi, seriousness, dan growth. Dan pada Fishbone diagram, saya menggunakan 4M, Man, Material, Machine, and Method. Pada Man, kurangnya perhatian dan gagasan dari sumber daya manusia terhadap standar sarana dan prasarana bagi kaum disabilitas. Yang kedua, ada Material, belum optimalnya standar sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga, ada Machine, belum optimalnya penggunaan perangkat digital dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas. Yang keempat, ada metode pengisian formulir penilaian personal masih manual. Dan dilanjut pada rancangan kegiatan.
Adapun kegiatan yang pertama yaitu adalah penyampaian gagasan dan meminta izin pimpinan. Dalam hal ini dalam kegiatan ini berisi terkait dengan pembuatan SK mentor, dan yang kedua berdiskusi dengan mentor terkait pembuatan SOP pelayanan penyandang disabilitas. Yang ketiga meminta izin untuk melaksanakan rancangan aktualisasi di Pengadilan Negeri Brebes. Dan pada kegiatan kedua yaitu merancang formulir online disabilitas menggunakan Google Form. Dalam tahapan kegiatan ini adalah saya mencoba mencari formulir yang bisa digunakan dengan mudah dan tentunya dengan desain yang interaktif supaya menarik atau bisa memudahkan penyandang disabilitas dalam mengisi Google Form. Adapun kegiatan yang ketiga adalah mendesain QR code formulir online penilaian disabilitas. Adapun tujuan dari pembuatan QR code ini adalah memudahkan pengguna layanan, karena kalau menggunakan Google Form itu kan menggunakan link yang cukup panjang, dan QR code ini memudahkan pengguna layanan untuk membuka akses Google Form dengan mudah, sekali scan aja. Oke, baik. Pada kegiatan yang keempat, yaitu ada implementasi formulir online penilaian personal disabilitas di Pengadilan Negeri Brebes. Dan pada kegiatan keempat ini, di dalamnya ada launching aktualisasi dan mencetak stiker QR code untuk ditempelkan di PTSP. Dan menampilkan formulir online di website Pengadilan Negeri Brebes. Kegiatan yang kelima yaitu sosialisasi kepada petugas PTSP dan keamanan serta masyarakat serta formulir online penilaian personal terkait formulir online penilaian personal penyandang disabilitas. Sosialisasi ini tentu kepada petugas PTSP dan keamanan selaku mungkin disebutnya wajah pengadilan, karena beliau-beliau ini yang menerima pengguna layanan dan tentu harus memahami apa itu formulir online penilaian personal penyandang disabilitas dan bagaimana tata cara mengisinya. Dan dalam sosialisasi pada masyarakat itu saya merencanakan menggunakan media sosial Pengadilan Negeri Brebes. Oke, kegiatan yang keenam yaitu adanya monitoring dan evaluasi penerapan formulir online penilaian personal disabilitas di PTSP. Tujuan adanya monitoring dan evaluasi ini tentu berkaitan dengan adanya fitur baru. Pasti dalam pelaksananya pasti ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki, dan tentu saya sebagai perancang aktualisasi ini sudah menyiapkan hal tersebut dan harus dimonitoring dan evaluasi secara terus-menerus selama minimal 1 tahun ke depan. Adapun time schedule itu yang pertama ada pada penyampaian gagasan dan meminta izin pimpinan itu dimulai dari tanggal 28 sampai 31 Oktober 2024. Dan kegiatan kedua itu merancang formulir online pada minggu ke-1 dan minggu ke-2 bulan November 2024. Kegiatan ketiga, mendesain QR code itu pada minggu ke-3 November 2024. Yang termasuk ketiga kegiatan ini adalah dalam waktu jangka pendek selama masa perancangan aktualisasi atau selama masa habituasi. Dan pada implementasi formulir online penilaian personal disabilitas di PTSP itu pada minggu ke-4 November sampai dengan Januari 2025. Dan kegiatan kelima ada sosialisasi pada petugas PTSP dan keamanan serta masyarakat terkait form penilaian personal disabilitas. Dan tentu ini termasuk 2 kegiatan yang masuk ke dalam jangka menengah. Dan untuk yang jangka panjang ada kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan formulir online penilaian personal disabilitas di PTSP selama 1 tahun semenjak rancangan aktualisasi ini dibuat, sampai dengan dari April sampai dengan September 2025. Adapun kondisi yang diharapkan adalah dengan adanya rancangan aktualisasi digitalisasi layanan penilaian personal penyandang disabilitas melalui Google Form pada Pengadilan Negeri Brebes ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dalam mencari keadilan di Pengadilan Negeri Brebes. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan dengan menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak tersebut kepada penyandang disabilitas. Dan tentu
Saya berharap dengan adanya rancangan aktualisasi ini dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan saya di Pengadilan Negeri Brebes. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Reformer. Selanjutnya kepada mentor. Ketua Pengadilan Negeri Brebes yang mulia Ibu Erika Mardaleni SHMH. Kepada Ibu dipersilakan untuk memberikan dukungan terhadap rancangan aktualisasi dari Reformer. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kedengaran suara saya ya, Coach dan yang mulia penguji. Terdengar. Kedengaran, Ibu. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Erika Mardaleni, Ketua Pengadilan Negeri Brebes, hubungan sebagai mentor untuk Mas Egy Dwi Maulana untuk rancangan aktualisasinya untuk mengikuti sebagai calon pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Brebes dengan judul Digitalisasi Layanan Penilaian Personal Penyandang Disabilitas melalui formulir online pada QR Code dan website Pengadilan Negeri Brebes. Sehubungan dengan rancangan aktualisasi yang diambil judulnya oleh Mas Egy, kami dari Pengadilan Negeri Brebes sangat mendukung karena kami melihat memang fokus kami dari Badilum memang intinya salah satunya itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan masyarakat ini salah satunya adalah penyandang disabilitas, sebagaimana dengan Dirjen Badilum telah mengeluarkan SK mengenai pedoman pelaksanaan pelayanan bagi disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Untuk sarananya dan prasarana mungkin ada banyak kekurangan, tapi dengan adanya rancangan aktualisasi dari Mas Egy ini, jadi untuk memberikan kami kemudahan ya bagi penyandang disabilitas yang akan datang ke pengadilan. Mungkin sudah bisa ada QR code-nya, jadi dari jauh mereka bisa udah mendaftar dan kami sebagai memberikan layanan, tugas kami ya bisa siap. Jadi pada saat mereka datang bisa langsung kami siap untuk menerima mereka, memberikan pelayanan pada penyandang disabilitas yang datang ke Pengadilan Negeri Brebes. Jadi intinya untuk rancangan aktualisasi ini kami rasa sangat berguna untuk Pengadilan Negeri Brebes untuk memberikan peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih pada Ibu Mentor, Ketua Pengadilan Negeri Brebes. Selanjutnya untuk sempurnanya rancangan aktualisasi, kami mohon koreksi dan saran dari Yang Mulia Ibu Penguji. Kepada Ibu Penguji dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatannya, Bu Coach dan mentor dan juga peserta Egy Dwi M, ya, Egy Dwi Maulana. Judulnya Digitalisasi Layanan Penilaian Personal Penyandang Disabilitas melalui Google Form ya. Egy ya, ini penilaian personil ya. Yang dinilai itu apanya, Dek? Apa sih yang mau dinilai? Halo. Silakan dijawab, Egy. Baik, Bu. Adapun penilaian ini itu kan bertujuan untuk ini ya, Bu, memenuhi akomodasi pengguna penyandang disabilitas. Iya. Ya, tentu dalam formulir personal ini kan ada bermacam-macam apa namanya? Disabilitas ya, Bu. Macam-macam disabilitas dan tentu ini sebagai bentuk kami, terutama saya Bu sebagai petugas PTSP itu memberikan pelayanan. Ada yang mungkin butuh pendampingan, bisa dari perkara pidana atau perdata itu kan Bu. Terus layanan penilaian personil penilaian personil. Ya. Jadi personil disabilitas yang kamu mau nilai ya, apakah dia perlu pendampingan atau apa Ya, itu? Betul Bu. Oke, jadi personil penyandang disabilitas ini untuk masyarakat ya? Ya Bu, betul Bu. Mencari keadilan. Ya, betul. Ya, betul. mencari keadilan. Oke. Tadi ada untuk semua perkara ya, umpama dia mengajukan perkara perdata, permohonan atau ya seperti itu. Betul. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi ini untuk dipabel semuanya?
Eh, tentu itu semuanya Bu, karena kan itu kan terkait Hmm, penilaian. Jadi nanti hmm, adapun yang diisi oleh pengguna layanan, tentu hmm. sebisa mungkin kita sebagai penyedia layanan harus bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan, Bu. Ya, iya berarti ini kamu tahu kan di Pabel ada bermacam-macam. Ya ada Aku, Bu, macam-macam itu kan ah, mungkin ada yang hmm, tunarungu, ada yang tunanetra dan lain sebagainya, Bu. hmm. Nanti apakah di dalam ini ya penilaian form itu ngerti dia umpama kalau orang tunarungu menggunakannya gimana, kemudian Bu. untuk tunanetra, tunawicara dan sebagainya apa gimana nih? Ngerti Baik, nggak dia? baik Bu, dalam pengisian ini itu kan Hmm. kalau dalam online itu kan mungkin bisa di rumah atau di mana, tentu pasti dengan bantuan pendampingnya Bu. Tapi apabila beliau atau pendampingnya kurang mengerti atau nanti yang bersangkutan datang sendiri ke kantor, tentu dari petugas PTSP sendiri ada duta difabel Bu. Itu yang siap sedia melayani pengguna layanan Bu. Tentu membantu mengisikan ya Bu. Seperti Oke. itu Bu. Itu kalau ada dia datang, kalau nggak ada, kalau umpama ada apa namanya keluarganya yang ngerti, Ya. bisa membantu. Kalau keluarganya nggak ngerti gimana deh? Mungkin Itu nggak? ya Bu. Ya. Itu kan mesti yang bersangkutan datang ke pengadilan kan Bu. Nah itu nanti adapun saya kan di kegiatan kelima itu ada sosialisasi kepada petugas PTSP dan keamanan. Dan petugas tentu biasanya kalau izin Bu pada PTSP Pengadilan Negeri Brebes itu petugas keamanan turut serta membantu dalam melayani Bu. Jadi nanti eh, beliau Oke, bis, nggak ada bis masalah kalau yang ya nggak ini dia datang tuh nggak ada masalah karena ada petugas ya PSP ya. ya Nah Bu. tadi yang saya tanyakan kan kalau nggak ngerti terus ada masalah. Ini kan digitalisasi, digitalisasi ya. Semua itu lewat online. Tapi juga Betul. perlu dipikirkan kalau dia rumahnya jauh gitu ya, rumahnya jauh dari pengadilan. Nah ini kan juga nggak efektif. Gimana caranya supaya efektif? Mungkin itu untuk ke depan ya, mungkin menengah atau ini perlunya sosialisasinya ya. Oh ya betul Bu. Nah, Ada Bu kaitannya dengan sosialisasi. sosialisasi itu tadi pada kegiatan lima itu kan saya kepada masyarakat itu melalui sosial media Bu. Hmm. Adapun pakai infografis kalaupun dalam pelaksanaan nanti sosialisasi kurang memenuhi, tentu dalam bentuk video yang menyesuaikan dengan apa ya namanya apa bahasa isyarat seperti itu Bu. Bahasa isyarat. Ya, Itu bahasa isyarat kalau orang yang nggak bisa apa? bahasa isyarat itu untuk orang yang nggak bisa dengar Bu. Isyarat orang yang nggak bisa dengar. Ya, Terus kalau yang nggak bisa lihat, untuk yang nggak bisa lihat mungkin dalam website Pengadilan Negeri nggak bisa lihat ya Bu. Kalau nggak bisa lihat itu saya sendiri kaitannya belum. dengan video Anda ya, dengan Iya, video yang katanya mau bikin dengan bahasa isyarat. Itu isyarat ya mungkin orang yang nggak bisa dengar atau nggak bisa bicara ya, wicara, tunawicara ya, nggak bisa bicara ya. ya. Itu mungkin bisa Ya, isyarat. tapi kalau untuk yang nggak bisa melihat itu belum tapi apa namanya belum terpikirkan yang untuk ini Bu apa namanya kemudahannya bagaimanapun nanti dalam Lah, kalau videonya ada suara, apa dia nggak bisa dengar tuh yang bisa lihat? oh iya Bu ada Nah, lupa saya Bu. videonya itu ada Ya suaranya. ada suaranya Bu. Kan orang yang nggak bisa lihat tuh bisa dengar, Ya Bu. ya. Videonya dibuat ada suara dan ada juga tulisan di situ ya. Ya Jadi Bu, suara sesuai dengan tulisan, ya. betul Ibu. Video yang kamu buat itu nanti suara dan tulisan. Bagi yang nggak bisa lihat dengar suaranya, bagi yang nggak dengar tunarungu bisa lihat Bahasa tulisannya. ya Kalau isyarat tulisan. orang yang nggak bisa bicara tunawicara ya. Ya Untuk orang yang nggak bisa bicara itu tunawicara. Mungkin lebih lebih fokusnya ke sana. baik Bu. Jelas ya. Jadi Baik Bu. videonya seperti itu. Ya, sudah ngerti sini? Ya, Egi. Baik Bu. Ya, jadi tidak hanya untuk videonya tidak hanya untuk itu ya. Ya Nah, sosialisasinya supaya sampai ke masyarakat kan nggak semua orang mau bisa apa tadi medsos ya, nggak semua kak orang kan. betul Ibu. Kalau itu Yakin di situ semua udah pakai Android. Android kalau Website.
Kalau Android sudah Bu, tapi untuk penggunaannya saya yang kurang Nah, belum memastikan bisa. nah, itu gimana tuh sosialisasinya nanti? Kan yang penting kan demi pelayanan prima, apalagi mohon maaf ya di Pabel itu umumnya kan kebanyakan ya orang yang menengah ke maaf menengah ke bawah ya. Kalau yang menengah ke atas nggak ada masalah ya dia punya pengacara dan sebagainya. Kadang-kadang menengah ke bawah sering ya bahkan untuk makan aja susah gitu ya. Maaf maaf gitu. Nah itu gimana supaya sampai ini nih ke masyarakat menengah ke bawah sosialisasinya. Eh, Gimana? baik Bu, untuk saya itu apa namanya? Kalau saya pribadi itu emang lebih ke sosial media Bu, tapi untuk kalau mengenai ke masyarakat yang menengah bawah itu mungkin belum terpikirkan, tapi mungkin bisa melalui ini Bu, eh, apa namanya, kantor kepala desa ya, terutama untuk desanya itu ya Bu, kepala desa itu Bu. Bisa lewat kepala desa Ya, ya. Kepala desa nanti kerjasama ya, kerja bersama gitu. Terus sudah punya mall hukum di situ? mall Ada nggak? pelayanan publik ada Bu di sini Bu. Ah, bisa ini di situ. Iya betul Kan Bu. mall pelayanan publik kan ada yang jaga itu kan. Nanti ada Ya. yang datang deket-deket situ. Pelayanan publiknya jauh, dekat pengadilan ya. Dekat Bu, cuman 200 Ya, meter kalau paling. dekat pengadilan sama juga bohong itu dia ke pengadilan sama aja. Iya Bu. Yang apa namanya dekat pengadilan ya kalau pengadilan sama dengan ini. Iya Bu. Ya, tapi yang jelas sama kepala desa ya kalau mallnya dekat itu. Kemudian nanti ada juga kalau masih ada inian kalau dulu kan pusbakum ya. Iya Pos Bukan Bakum. bukan pusbakum maksudnya eh, sidang di tempat atau apa ada nggak? Untuk pengadilan negeri Brebes sendiri itu sidang di luar pengadilan belum 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 ada ada. Bu. Iya belum. Hmm. Kalau dulu kan ada ini apa kita menjelaskan apa pelayanan-pelayanan tapi sekarang nggak ada nggak tahu masih ada apa nggak itu. Nah sekarang yang saya tanya di Brebes ini ada nelayan Ada banyak Bu. nelayan Ada. banyak nelayan Lumayan banyak, lumayan ada banyak. banyak pantai di situ ya Brebes Ada Bu. ada Iya. nelayan. Nah apakah nelayan ini para nelayan sempat ya tentunya ada juga yang di Pabel ya mungkin ya nelayan. Saya nggak tahu ada apakah nelayan ada yang disabilitas pernah lihat nggak? Saat Bisa ini nggak deh cari Mika saya cari belum pernah lihat Bu. belum pernah lihat ya Ya, jarang ya jarang. kecuali dia ini oke. Nelayan nah bisa juga ya dek selain sosialisasinya nih orang lebih suka dengar radio ya radio Oh bisa iya juga benar Bu. lewat radio-radio yang ini radio lokal aja radio lokal yang murah-murah entah berapa berapa setengah jam gitu penjelasannya kan kalau dia nggak ngelihat sosmed atau nggak ngelihat ini nih videomu karena Betul Bu. susah Ya, itu apa akses. penggunaannya Ya, gimana. Nah, mungkin apa disabel ini bisa dengerin radio ya. ya Bu. Radio yang murah-murah aja mungkin seminggu berapa kali gitu. Itu kan lebih ini radio lokal aja Siap Bu. ya. Mungkin dia bisa apa sambil apa istirahat atau apa sambil ini bisa dengar dengar setel radio gitu. Tapi dikasih tahu juga bahwa bahwa apa namanya Pengadilan Negeri Brebes punya pelayanan untuk penilaian disabel lewat radio gitu. Kalau nggak dia nggak setel-setel juga gitu. Ya, bisa ditambahkan ke situ ya deh ya. Ya, siap Bu. Yang murah-murah radionya radio lokal. Kalau Ya yang Bu, ini, lokal di sini banyak Bu. nah itu bisa ya. Bisa Bu. Saya usahakan. Supaya sampai ada gunanya. Nah, kan ini manfaatnya apa saja sih? Apa yang kamu capai ini dari apa yang kamu buat ini manfaatnya untuk apa saja atau siapa saja manfaatnya? Bentar Bu. Untuk manfaatnya itu tentu sebentar. Untuk pengguna ini ya Bu, pengguna layanan khususnya penyandang disabilitas ya Bu, Iya. dalam memenuhi ini kan. Nah, untuk Satkernya sendiri itu peningkatan ini Bu, peningkatan layanan digital Bu. Ya. Untuk kamu Untuk, peserta? untuk saya tentu ini Bu,
Ini Bu, untuk peserta itu, Loh, kamu kan udah bikin ya. ya Bu, untuk berkontribusi untuk ini Bu, untuk pengadilan negeri Bu. Tentunya ini dalam meningkatkan layanan ini Bu, karena saya ditempatkan di PTSP sendiri, Kontribusi ya. Kalau berkontribusi. untuk masyarakat difabel ya khususnya. Ya, untuk masyarakat difabel itu untuk memudahkan kemudahan akses untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat umum. Khususnya ini ya, penilaian Nah, ya. ya, betul Bu. Nah, tadi kamu kadang-kadang nyebut optimalisasi, kadang-kadang enggak. Ini sebenarnya sudah ada belum sih? Untuk ini kan sebenarnya ini Bu, bentuknya formulir offline Bu, yang sesuai dengan Offline-nya udah ada offline. offline-nya udah ada. Saya digitalisasikan Sekarang kamu menggunakan mau bikin dengan digitalisasi online menggunakan gitu Google. ya. Ya, online Bu, betul. Soalnya tadi bilang kadang-kadang bilangnya optimalisasi, kadang-kadang enggak gitu. Itu Jadi dulunya udah ada. Cuma sekarang mau tapi sama-sama penilaian masyarakat ya. sama Bu. Itu lebih optimalisasi. Tabel Ya, ya optimalisasi. sama-sama untuk optimalisasi. Kalau gitu perlu nggak pakai optimalisasi? Sebentar Bu. Untuk optimalisasi itu terkait pelayanannya Bu. Kalau ini kan digitalisasi untuk membantu pelayanan. Oh, maksud kamu tadi optimalisasi untuk pelayanan semuanya ya? Ya, itu secara keseluruhan untuk penyandang disabilitasnya belum optimal Bu. Jadi saya buat ini supaya lebih optimal lagi Bu. Tadi lewat QR code, ya, QR code. Google Form. Kalau judulnya aja kan cuma penyandang disabilitas melalui Google Form ya. Iya, betul Bu. Nah, Google Form ini dengan menggunakan QR code, gitu maksudnya. QR code itu Gimana media maksudnya? untuk membuka Google Form-nya Bu. Jadi kan kalau Google Form itu kan dia linknya itu panjang Bu, biasanya agak susah juga. Jadi untuk memudahkan pengguna layanan, terutama yang bisa scan barcode ini ya, scan QR code ini, tentu itu sebuah kemudahan akses Bu. Nah, sekarang gini, dengan kamu judul disabilitas melalui Google Form, tanpa kamu tulis QR code, bisa ngerti nggak orang? Bisa tahu nggak? Itu saya tanya. Bisa Bu, karena kan bisa ya, jadi Google Form ini kan media utamanya Bu, media digitalisasi utamanya. QR code itu sebagai apa namanya pembuka atau untuk membuka Google Form itu Bu. Dan tentu nggak di QR code QR saja, di website pengadilan negeri pun nanti diberikan ada satu space untuk mengakses formulir ini Bu. Jadi orang bisa ngerti ya dengan tidak ditulis QR code. Baik, insya Allah mengerti Bu. Mengerti Bu. Ini kan QR code ini hanya untuk media pembantunya aja Bu. Media utamanya ini. Pembantunya. Ya. Tapi di video kamu nanti ditulis nggak gitu? Bahwa ini ketik ini, klik ini, ada nggak gitu? Ada Bu. Itu apa namanya? Tetap buka nanti, ini, buka ya, ini. Dijelaskan nggak nanti di situ? Kalau nggak dijelaskan nggak tahu itu orang. Saya usahakan jelaskan Bu, nanti itu. awalnya berbentuk link. Terus nanti apabila kesusahan dalam link ini bisa menggunakan barcode atau QR code atau menggunakan website begitu. Nah, itu harus dijelaskan kalau memang ini nggak ditulis. Jadi tahu orang gimana gitu ya. Klik ini gitu ya. Sambil ditunjuk videomu sambil suara dan tulisan. Betul Bu. Jelas? Jelas Bu. Nah, biar apa ya? Benar-benar orang tahu gitu cara penggunaannya, apa yang kamu mau bikin gitu. Biar bermanfaat gitu ya. Baik Bu. Apalagi ya difabel ya. Kita aja yang apa namanya orang yang apa bisa melihat atau orang normal aja agak susah, dimana dengan jadi harus benar-benar detail jelas ya videomu itu yang kamu mau bikin. Ini langkah-langkahnya ya. Ya, klik ini kalau perlu ada kayak tunjuk tangan gitu. Klik ini dengan suara dan tulisan. Jelas? Jelas Bu. Oke. Kemudian tadi sosialisasi, biayanya gimana, Dede? Susah, mahal nggak bikinnya? Untuk Google Form sendiri itu tidak menggunakan biaya Bu, karena di kepanitiaan hukum itu kan ada email dari kepanitiaan itu. Jadi
Jadi saya dalam membuat Google Form ini menggunakan email Oke. Penetraan Hukum dan Sendiri tidak ya, menggunakan nggak biaya. perlu biaya ya. Ya, betul Bu. Baik. Baik, kalau nggak ada. Saya kira cukup Bu Sandra. Baik, Bunda. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Ibu Penguji yang telah memberikan koreksi dan sarannya kepada reformer agar dicatat apa yang menjadi koreksi dan saran dari Ibu Penguji kemudian dapat dilaksanakan. Kepada Ibu Mentor, Bu Ketua, terima kasih Bu atas kehadirannya hari ini. Jika ada keperluan lain bisa meninggalkan ruang Zoom, Ibu. Terima kasih Bu Coach dan Ibu Penguji. Izin meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih Bu, Terima sukses. kasih Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya yaitu reformer Ibu Eka Purwati SH dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Dipersilakan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya dimulai 15 menit dari sekarang. Baik Ibu, izin saya screen ya Bu. Ya, silakan. Sebentar Ibu. Mohon maaf Bu, untuk ini untuk recordernya ini klik record dulu ya Bu. Ini kan dari Pak Kowi suruh record dulu. Kan ada yang ditugasin ya, ketuanya. Oh Egy, ada, Egy. berarti ada yang Enggak Bu, per pengguna per ini. Per peserta. Ya, nanti diupload masing-masing Coba soalnya dia Bu. dikasih tahu Egy. Baik. kan klik record dulu ya Mas Edi. Betul Mbak. Udah di ACC sama Pak Kowi atau belum? Oh udah. Ini Tinggal di- masih kayak masih seperti ini. Belum. Tinggal klik record biasanya. Kalau belum, tolong dihubungkan Pak itu. Hubungin Pak ini Pak Kowinya, Egy. Saya ke main room dulu Bu. Rekam, kemudian rekam di komputer. Setelah itu nanti langsung masuk ke breakout. Oh, iya. Gimana Mas Egi? Enggak tadi ini Pak, saya mewakili kelompok 2, dia mau nge-record tapi nggak bisa. Oh, recordnya kan peserta ya? Ya, peserta. Jadi tadi sempat Jadi pas di main room ini, jenengan klik rekam, nanti rekam di komputer. baru masuk record ya? Terus habis itu masuk breakout. Nanti sewaktu-waktu merekam udah bisa. Baik, Pak. Oh ya Pak, izin tanya. Ini kan saya tadi peserta pertama yang record. Itu recordnya cukup sampai sini aja atau sampai peserta? Iya, cukup masing-masing kan. Oke, baik Pak. Saya Oke, terima kasih Pak Kowi. Jadi udah maju? Udah tadi pertama Pak. Oke, selamat ya. Ya, siap Pak. Oke, berarti mentornya udah keluar juga dari room. Mentornya sudah Pak tadi langsung dipersilakan sama Bu Sandra. Oke, siap. Makasih ya, siap ya. Ya Pak. Terima kasih. Oke.